Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Lailatul Mabiro dengan NIM 30524077. Di sini saya akan menyampaikan dalam keyword saya pada materi 1 sampai ke 6 sebagai memenuhi serta melaksanakan tugas UTS. Langsung saja pada materi yang pertama dengan keyword saya yaitu Hijaz. Apa sih Hijaz? Hijaz adalah wilayah pusat pemerintahan Al-Arab Al-Musta'rabah. Hijaz berarti rintangan daerah yang membenteng pada rintangan. Hijaz terletak di antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihama. Di Hijaz terdapat 4 kota, yaitu kota pelabuhan Jeddah di Laut Merah, Taif, serta 2 kota bersaudara yaitu Mekah dan Madinah. Hijaz juga yang merupakan satu-satunya wilayah di Jazirah Arab yang menikmati sejak lama tanpa terpengaruh oleh kerajaan-kerajaan Arab, Romawi, dan Persia. Langsung saja pada materi yang kedua dengan keyword saya yaitu Yathrib. Yathrib adalah orang-orang yang paling dekat dengan agama Samawi. Karena mereka berdekatan dengan orang-orang Yahudi, Yathrib menjadi negara pertama yang akan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah pada fase Madinah. Suku yang ada di Yathrib yang sudah masuk Islam ada 2, yaitu Aus dan suku Khazraj. Pada 73 penduduk Yathrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Awal mula terbentuknya Islam di Yathrib adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada materi ketiga, keyword saya yaitu Baitul Mal. Baitul Mal mungkin lebih cocok atau lebih sama disebut dengan Bank Sentral dan Bank Indonesia dalam konteks di Indonesia. Baitul Mal bertugas untuk mengumpulkan serta menyimpan dan menyalurkan devisa negara. Kekayaan itu yang berasal dari berbagai sumber, yang mana sumbernya diantaranya zakat, jizyah, haraj, usyur, humus, fai, rikas, dan pinjaman sebagainya. Pada materi yang keempat dengan keyword saya yaitu unta. Unta dalam hal ini yang disebut juga dengan perang Jamal. Perang Jamal ini perang yang mana dilakukan atau berlangsungnya pada 5 hari terakhir Rabiul Awal pada tahun 36 Hijriah. Keterlibatan Aisyah pada perang ini awal mulanya menuntut atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabari, peperangan Jamal yang disebabkan oleh karena keinginan dan nafsu yang timbul pada diri Abdullah bin Zubair. Selain itu juga terdapat diri Tolha dan oleh perasaan benci Aisyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Pada materi yang keempat yaitu dengan keyword saya unta. Unta yang mana dalam hal ini unta atau perang Jamal. Perang ini berlangsung pada 5 hari terakhir Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Keterlibatan Aisyah pada perang ini awal mulanya menuntut atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabari, peperangan Jamal yang disebabkan oleh karena keinginan dan nafsu yang timbul pada diri Abdullah bin Zubair dan Tolha.
dan oleh perasaan benci Aisyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Materi kelima yaitu dengan keyword saya pendidikan. Pendidikan adanya kemajuan yang diraih pada masa Bani Umayyah dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mana diantaranya satu, pengembangan bahasa Arab, dan yang dua, Marbat sebagai kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga, ilmu qiraat, yang keempat, ilmu tafsir, yang kelima, ilmu nahwu, dan yang ketujuh, ilmu fikih, yang kedelapan, ilmu jughrafi, yang kesembilan, tarikh, dan yang terakhir, yang ke-10, usaha penerjemahan. Adapun lembaga pendidikan yang digunakan pada masa Bani Umayyah sudah mengalami perkembangan. Selanjutnya pada materi yang keempat, yaitu dengan keyword saya unta, yang mana unta dalam hal ini atau disebut juga dengan Perang Jamal. Perang Jamal ini berlangsung pada 5 hari terakhir Rabiul Awal pada tahun 36 Hijriah. Keterlibatan Aisyah pada perang ini awal mulanya menurut atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabari, peperangan Jamal yang disebabkan oleh karena keinginan dan nafsu yang timbul pada diri Abdullah bin Zubair dan Tolha, dan oleh karena itu adanya perasaan benci Aisyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Pada materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, dengan keyword saya yaitu pendidikan. Pendidikan pada kemajuan yang diraih masa Bani Umayyah dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mana diantaranya satu, pengembangan bahasa Arab, dan yang kedua, Marbat sebagai kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga, ilmu qiraat, yang keempat, ilmu tafsir, yang kelima, ilmu hadis, yang keenam, ilmu fikih, yang ketujuh, ilmu nahwu, dan yang kedelapan, ilmu jughrafi, yang kesembilan, tarikh, dan yang terakhir atau yang ke-10, usaha penerjemahan. Adapun lembaga pendidikan yang didirikan pada masa Bani Umayyah sudah mengalami perkembangan selain masjid dan kutub. Di lain itu juga terdapat majelis sastra, perpustakaan, pendidikan, badiah, dan madrasah-madrasah. Pada materi yang keenam dan yang terakhir, dengan keyword saya yaitu Baghdad. Baghdad, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya. Baghdad dekat dengan bekas ibu kota Persia. Baghdad terletak di pinggir kota Tigris. Sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat pendidikan. Pada materi yang terakhir atau materi yang keenam, dengan keyword Baghdad, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya. Baghdad dekat bekas ibu kota Persia. Pada Baghdad terletak di pinggir kota Tigris. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan pada ilmu pengetahuan dalam Islam. Kota Baghdad sebagai pusat intelektual, terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu. Sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Harun ar-Rasyid. Walaupun kota tersebut belum mencapai 50 tahun dibangunnya. Sekian dari keyword-keyword atas materi yang keenam. Dari awal hingga akhir terdapat adanya kekurangan. Saya atas nama diri saya sendiri mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan banyaknya terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.